pada bagian ini ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Misalkan pada hari ini Rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024. Ini ditulis dengan huruf kapital, bukan ditulis dengan angka. Selanjutnya provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan atau desa, ini juga ditulis dengan huruf kapital. Nomor TPS itu ditulis dengan angka, kemudian yang di dalam kurung untuk bilangannya itu ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya kita bahas paragraf berikutnya, yaitu mengenai waktu kegiatan pemungutan dan perhitungan suara. Jadi untuk waktu kegiatan pemungutan suara ini dapat dimulai pada pukul 7 dan paling lambat itu dimulai pukul 7.30 dan waktu berakhirnya itu disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Begitu juga dengan rapat perhitungan suara, itu dimulai dan diakhiri dan berakhir sesuai dengan keadaan sebenarnya di waktu setempat di hari yang sama atau di hari setelahnya. Selanjutnya bagian Romawi 1, data pemilih dan pengguna hak pilih. Bagian A, data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap. Untuk jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap ini sudah terdapat dalam model A Kapko daftar pemilih. Jadi kawan-kawan KPPS itu nanti dapat melihat jumlah laki-lakinya berapa, jumlah perempuannya berapa, kemudian jumlah laki-laki perempuannya itu berapa. Ini sudah ada di model A Kapko daftar pemilih. Jadi untuk video ini kita anggap bahwa laki-lakinya itu berjumlah 137, kemudian perempuan itu berjumlah 140, jumlah laki-laki perempuan itu 277. Selanjutnya bagian B, pengguna hak pilih. Pertama, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap. Jadi untuk jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap ini dapat dilihat dalam C, daftar hadir DPT yang sudah ditandatangani oleh pemilih. Nanti tinggal dihitung saja itu beberapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuannya, kemudian totalnya berapa. Nah, untuk video ini kita anggap jumlah laki-lakinya itu 130, perempuannya 124, total keseluruhan itu 254. Kemudian yang kedua, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan atau DPT. Jadi sebelumnya kawan-kawan KPPS itu harus memahami apa yang dimaksud dengan DPTB ini. DPTB itu merupakan pemilih yang telah terdaftar di DPT di suatu TPS, namun karena keadaan tertentu, pemilih tersebut tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS di mana pemilih tersebut terdaftar. Pemilih ini dapat menggunakan hak pilihnya di tempat lain setelah mengurus sebagai pemilih DPTB dan nantinya mendapat surat A pindah memilih untuk dibawa ke TPS sebagai pengganti C pemberitahuan atau undangan memilih. Jadi kita anggap pada kasus ini jumlah DPTB atau jumlah pengguna hak pilih yang menggunakan surat A pindah memilih itu laki-laki sebanyak 3, kemudian perempuan sebanyak 2 pemilih, totalnya itu ada 5. Jadi untuk kolom yang kosong, ini di kolom ratusan dan kolom puluhan, ini kita berikan tanda silang. Seperti ini. Selanjutnya di bagian yang ketiga, yaitu jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus atau DPK. Nah, DPK ini merupakan orang yang pada hari pemungutan suara itu membawa KTP atau suket untuk menggunakan hak pilihnya. Namun ini juga harus diperiksa oleh kawan-kawan KPPS apakah pemilih DPK ini sudah terdaftar atau belum di DPT maupun DPTB. Jadi khusus untuk pemilih DPK ini orang yang memang belum terdaftar di DPT maupun DPTB. Cara pengecekannya nanti kawan-kawan KPPS itu dapat menggunakan cek dptonline.kpu.go.id. Pada kasus ini kita anggap pemilih DPK laki-laki itu sebanyak 2, kemudian perempuan sebanyak 2,
total keseluruhan itu ada 4. Poin yang keempat yaitu jumlah pengguna hak pilih. Nah, jadi jumlah pengguna hak pilih ini merupakan total dari B1 ditambah B2 ditambah B3, yaitu jumlah pengguna hak pilih dalam DPT ditambah dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB ditambah lagi dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK. Jadi totalnya itu didapat 263 pemilih. Selanjutnya, Romawi 2, data penggunaan surat suara. Bagian 1, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT. Pada video ini, jumlah DPT itu sebanyak 277. 2% dari 277 ini itu 5,54. Jadi kita bulatkan ke atas menjadi 6. 277 ditambah 6 itu didapat hasilnya 283. Sebagai catatan, apabila 2% dari DPT itu mendapatkan hasil koma di belakangnya, maka itu dilakukan pembulatan ke atas. Atau untuk bagian ini, kawan-kawan PPS itu dapat menghitung jumlah keseluruhan dari surat suara yang diterima oleh KPPS. Ini hasilnya itu sama saja dengan jumlah dari DPT itu ditambah 2% dari DPT. Selanjutnya bagian kedua yaitu jumlah surat suara yang digunakan. Untuk jumlah surat suara yang digunakan ini harus sama antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, kemudian harus sama juga dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah. Apabila tidak sama artinya terjadi kekeliruan, nanti silakan dikoreksi kembali. Kemungkinan ada kesalahan-kesalahannya. Selanjutnya bagian yang ketiga, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Nah, ini surat suara yang dikembalikan karena rusak maupun keliru coblos. Untuk kasus ini kita ambil itu sebanyak 2 yang dikembalikan. Jadi untuk kolom ratusan dan kolom puluhannya itu diberi tanda silang. Selanjutnya bagian keempat, jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak terpakai termasuk surat suara cadangan. Ini artinya surat suara yang memang tidak digunakan atau tidak dipakai sama sekali dan tidak masuk kotak pada saat pemungutan suara. Ini nanti dapat dihitung oleh KPPS. Namun pada intinya ini merupakan jumlah pengurangan dari surat suara yang diterima dikurang dengan surat suara yang digunakan, kemudian dikurang dengan surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Jadi untuk kasus ini itu surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai itu sebanyak 18. Selanjutnya Romawi 3, data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Untuk kasus ini untuk jumlah laki-lakinya itu tidak ada, perempuannya itu ada 1 perempuan pemilih disabilitas, jadi totalnya itu ada 1. Selanjutnya kolom nama dan tanda tangan KPPS. Ini wajib diisi oleh KPPS, wajib dibumbui tanda tangan dan diberi nama lengkap. Begitu juga dengan nama dan tanda tangan saksi, ini perlu ditandatangani dan diberi nama. Namun apabila saksi tidak mau menandatangani, ini tetap berlaku. Jadi tidak menjadi penghambat apabila saksi tidak mau menandatanganinya. Halaman berikutnya, halaman perolehan suara. Jadi untuk bagian isian provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan atau desa, ini sama seperti halaman sebelumnya, itu ditulis dengan huruf kapital, nomor TPS ditulis angka, yang di dalam kurung juga ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya bagian 4, data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Karena ini C hasil PPWP atau C hasil untuk presiden dan wakil presiden. Nah, ini memuat
nomor dan nama pasangan calon, kemudian ada nomor urut. Selanjutnya itu ada kolom rincian perolehan suara, kemudian ada kolom jumlah tiap baris, kemudian ada kolom jumlah suara sah. Jadi untuk rincian perolehan suara sah itu ditulis dengan turus atau tally. Nah, ditulis seperti ini. Kemudian kolom yang kosong itu digaris seperti Z seperti ini. Nah, untuk jumlah setiap baris itu kita hitung dari 1 sampai 12 itu jumlahnya berapa. Jadi kalau 5 dikali 12 itu 60. Jadi jumlahnya setiap apabila penuh baris ini itu 60. Kemudian baris yang kedua atau baris yang di bawahnya itu berjumlah 25. Misalkan seperti ini. Kemudian kolom yang kosong itu dibuat tanda Z seperti ini. Kemudian jumlah suara sah pada kolom ini ditulis dengan menggunakan huruf digital. Misalkan contohnya pada perolehan suara ini mendapat perolehan suara sebanyak 85. Jadi 8-nya itu dibuat tulisan digital seperti ini, 5-nya juga dibuat tulisan digital atau angka digital. Kemudian untuk apabila angka ratusannya itu 0, maka ditulis dengan tanda silang seperti ini. Kemudian diberikan bulatan hitam di bawahnya di nomor 0, kemudian baris yang berikutnya itu dibulatkan di bagian 8, kemudian dibulatkan juga di bagian 5 seperti pada video ini. Kemudian ditulis juga dengan huruf di bagian bawah ini ditulis dengan huruf. Misalkan 85. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Kemudian untuk perolehan suara pasangan calon berikutnya, ini kita buat sama saja dan caranya juga sama. Kemudian jangan lupa untuk kolom tanda tangan, itu jangan lupa untuk ditanda tangan dan diberi nama lengkap. Halaman berikutnya yaitu halaman suara sah dan tidak sah. Pada Romawi 5, data suara sah dan suara tidak sah. Bagian A, jumlah seluruh suara sah, yaitu merupakan penjumlahan dari Romawi 4.1 ditambah Romawi 4.2 ditambah Romawi 4.3. Jadi total dari jumlah seluruh suara sah pada video ini itu 255. Ini ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya pada kolom berikutnya itu ditulis dengan angka. Kemudian di bagian B, jumlah suara tidak sah. Di rincian perolehan suara tidak sah itu ditulis dengan turus atau tally. Kemudian kolom kosong itu dibuat tanda Z seperti ini. Kemudian jumlah tiap baris itu dihitung berapa jumlahnya. Misalkan pada contoh pada video ini jumlah suara tidak sah itu sebanyak 8. Kemudian di bawahnya itu diberi tanda Z seperti berikut. Kemudian jumlah suara tidak sah pada kolom berikutnya itu ditulis dengan angka, kemudian ditulis juga dengan huruf seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya, bagian C, jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah, yaitu merupakan jumlah dari Romawi 5.A ditambah Romawi 5.B. Jadi totalnya itu 263. Jadi di sampingnya itu ditulis dengan angka, yang bagian ini ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya ditetapkan di Sumberjo Transat. Ini menggunakan huruf kapital, tanggalnya itu dibuat tanggal berapa, selanjutnya bulan berapa, tahun berapa. Dan jangan lupa untuk ditandatangani oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara dan ditandatangani pula oleh saksi yang hadir.
Mungkin sampai di sini untuk video kita kali ini. Apabila video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih telah menonton. Salam sukses dan bahagia.